AKP Dadang ternyata incar 2 nyawa polisi termasuk AKP Ulil. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan sedang jadi sorotan. Kabar terbaru, terungkap niat jahat AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansar. Ternyata ia bukan hanya berniat menembak 1 orang, namun 2 anggota polisi. Penembakan ini terjadi di tempat parkir Mapolres Solok Selatan pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Dini hari. Selain AKP Ulil, AKP Dadang saat itu juga mengincar nyawa Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Alasan AKP Dadang melakukan penembakan adalah tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Ulil. Sebelumnya, AKP Ulil menangkap rekan AKP Dadang yang berhubungan dengan tambang galian C ilegal di wilayah Solok Selatan. AKP Dadang diduga menjadi backingan di tambang tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, setelah menembak AKP Ulil, AKP Dadang melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang dihuni AKBP Arif Mukti. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat tembakan peluru. Untungnya, AKBP Arif Mukti tidak terkena tembakan tersebut. Isi dompet AKP Ulil Rianto usai tangkap pelaku tambang yang dibackingi AKP Dadang. Terungkap isi dompet Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari saat ditembak Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Meski menangani kasus tambang ilegal galian C di Solok Selatan, rupanya AKP Ulil tak memiliki uang. Beda dengan AKP Dadang Iskandar yang diduga kuat menerima uang dari pengusaha tambang ilegal di Solok Selatan. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, kata Direktur Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar. Kombes Andri Kurniawan, saat itu AKP Dadang dimintai tolong oleh pihak tambang. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, katanya. Dalam tragedi ini AKP Ulil Rianto Ansari diketahui baru saja menangkap seorang pelaku tambang ilegal galian C di Solok Selatan. Kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan, pelaku yang ditangkap berperan sebagai sopir truk. Sopir truk yang membawa galian C, katanya. Ia tak mengungkap siapa sebenarnya pemilik tambang ilegal galian C tersebut. Yang punya tambang itu masih didalami. Sekarang masih didalami, katanya. Meski demikian saat terjadi polisi tembak polisi di parkiran Mapolres Solok Selatan pukul 0.43 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, ternyata AKP Ulil juga tidak memiliki uang. Hal itu terungkap dari isi dompet AKP Ulil. Pamannya, Brigjen TNI Elvis Rudi mengungkap bahwa AKP Ulil merupakan sosok polisi yang jujur. Kata Elvis, uang yang ada di dompet Ulil hanya Rp70.000. Sebenarnya ini anak lurus, di dompetnya cuma ada Rp70.000. Itu saya lihat, kata Elvis. AKP Ulil Rianto Ansari menjadi korban dalam tragedi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Dadang menembak ke bagian pipi dan dahi AKP Ulil di parkiran Mapolres Solok Selatan. Setelah menembak Ulil, Dadang menghujani rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti dengan 7 peluru. Pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri. Kita ketemu satu, kemarin ketemu satu. Nah, untuk yang di rumah Pak Kapolres itu ada proyektil sekitar 5. Yang satu sudah berupa serpihan. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar ternyata tidak hanya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. Ternyata AKP Dadang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Hal tersebut dikatakan oleh Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, 23 November 2024, siang. Andri menjelaskan, seusai menembak AKP Rianto Ulil, Dadang melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat peluru itu. Adapun di rumah dinas Kapolres hanya 6 selongsong peluru yang ditemukan. Andri mengatakan, di rumah dinas Kapolres itu,
pihaknya menemukan 5 proyektil, sementara satu lainnya sudah berupa serpihan. Andri menjelaskan, rumah dinas Kapolres lebih kurang 20 hingga 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Saat kejadian, posisi Kapolres sedang berada di dalam rumah. Arif Mukti dipastikan tidak terkena tembakan. Dirkrimum juga mengatakan, saat itu Arif Mukti tidak bertemu dengan Dadang. Saat ditanya soal motif Dadang juga menembak ke rumah Kapolres, Andri menyebut pihaknya masih mendalami. Nah, selongsong yang kita temukan itu hanya 6 di sekitar rumah Kapolres, tetapi lubangnya malah ada 7. Berarti peluru yang keluar ada 8 apa 9? 8 atau 9? Yang dipakai Pak. Ya, kalau kita melihat jumlah lubang 9. Tapi peluru yang terpakai 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres. Berarti Cuman selongsong yang kita dapatkan itu 6. Ya. Proyektil kita temukan ada yang di TKP 1 pada saat penembakan kepada korban itu kita temukan dua-duanya proyektil. Hari ini kita ketemu 1, kemarin ketemu 1. Nah, untuk yang di rumah Pak Kapolres itu ada proyektil sekitar 5. Yang 1 sudah berupa serpihan, yang 4 masih. rumah ini boleh didetailkan di kamar atau di mana Pak? Memang di sasarannya di Iya, kamar. ini karena tim kita masih mendalami, saat ini masih melakukan olah TKP lanjutan. Ya, kita temukan ya di dalam itu kalau proyektil di dalam rumah, di dalam rumah. Ya. Lokasinya Ya rumah itu kan ada kamar, ada ini ya, kita belum tahu. Di dalam nanti rumah akan berarti ya, membuat Bang? berita acara di mana ditemukan ya. Lokasinya jauh dari kantor Polres, Pak. Kalau rumah Kapolres kurang lebih sekitar 20 atau 25 meter dari kantor Polres. Oh, dekat berarti ya. Berarti setelah dia mengeksekusi, dia datang ke rumah Polres gitu ya, Pak. Sosok AKP Dadang Iskandar terkenal sebagai sosok penghibur di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat. Hal itu diungkap oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Mapolda Sumbar pada Minggu 24 November 2024. Suharyono menyebut AKP Dadang sering dilibatkan sebagai penghibur dalam acara-acara yang ada di Polres Solok Selatan. Oleh karena itu, Suharyono mengatakan tak mudah melakukan justifikasi terhadap motif AKP Dadang Iskandar. Tak hanya menembak mati rekannya, AKP Rianto Ulil Ansar, AKP Dadang Iskandar juga menempaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Saat disinggung terkait AKP Dadang menjadi backingan tambang galian C, Suharyono menyebut pihaknya lebih dulu fokus kepada peristiwa pembunuhan. Penembakan itu terjadi di parkiran Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024. Akibat tindakannya, kini AKP Dadang terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis.